putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita banyak nikmat sehingga kita masih dapat hidup hingga hari ini, sehingga kita masih dapat melaksanakan rutinitas kita sehari-hari. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, suri tauladan kita, baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau Allah kita dapat merasakan dari zaman jahiliyah hingga sekarang zaman terang benderang ini. Semoga kita menjadi umat beliau yang selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Genap 95 tahun sudah, tepatnya tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Batavia, yang kini kita kenal dengan sebutan DKI Jakarta. Berkumpul para pemuda hebat, berkumpul para anak-anak muda, yang mana saat ini kita kenal perkumpulan itu dengan nama Pertemuan Kongres Pemuda II, yang mana kongres ini berhasil mewujudkan suatu ikrar yang dimana dinamakan Ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda ini mempunyai poin penting, ada 3 poin, yaitu cita-cita anak bangsa untuk akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini salah satu bentuk perjuangan, salah satu tonggak penting bagi kemerdekaan Indonesia. Di balik Ikrar Sumpah Pemuda ini ada sosok pemuda yang sangat tangguh, pemuda muslim yang amat cerdas, yang bernama Muhammad Yamin. Dari Muhammad Yamin kita tahu yang mana kita sebagai pemuda juga turut andil dan berperan besar atas kemajuan bangsa ini, yang mana bisa kita katakan maju atau mundurnya suatu bangsa tergantung generasi mudanya. Karena patah Arab mengatakan syubbanul yaum rijalun ghad. Pemuda hari ini pemimpin di masa depan. Sukses atau tidaknya suatu bangsa dilihat dari baik buruknya akhlak pemudanya. Pemuda ialah pondasi suatu bangsa. Jika suatu pondasi itu hancur, maka bangsa itu akan hancur juga. Kita sebagai pemuda Indonesia sepatutnya menahan pondasi tersebut. Kita harus menjadi pemuda yang tangguh, menjadi pemuda yang kokoh, dan tentunya dengan tetap menjalankan syariat Islam, karena Islam telah mengajarkan itu semua. Salah satu kisah Islam yang bisa kita ambil ialah tentang kisah Ashabul Kahfi, yang mana Ashabul Kahfi ini ialah kisah tentang pemuda muslim yang tangguh, pemuda muslim yang kokoh, pemuda-pemuda yang taat akan beribadah kepada Allah. Allah ceritakan kisah Ashabul Kahfi ini salah satunya di Quran surah Al-Kahfi ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami telah ceritakan kepadamu Muhammad kisah yang sebenarnya. Mereka para pemuda yang takut kepada Tuhannya, kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dalam ayat ini dijelaskan
bahwa Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka. Siapa mereka itu? Fityatun amanu birabbihim, pemuda yang takut kepada Tuhannya, pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa ambil bahwa jika kita ingin menjadi pemuda yang tangguh, pemuda yang kokoh, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita petunjuk untuk membangun suatu bangsa yang sukses. Selanjutnya, selain keimanan, akhlak juga penting untuk dijaga bagi para pemuda zaman sekarang. Mengenai akhlak, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah itu kagum terhadap pemuda yang tidak memiliki sabuah. Sabuah dalam hadis ini memiliki makna seseorang pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Seorang pemuda yang selalu berusaha keras untuk menjalankan kebaikan dan berusaha keras untuk tidak mendekati keburukan. Yang mana pemuda ini selalu menghabiskan waktunya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ambil contoh kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana ia diajak untuk bermaksiat oleh seorang wanita yang cantik, tapi ia spontan menolaknya. Karena apa? Karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekad seperti ini yang betul kita teladani juga, yang mana tekad takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita merasa diawasi, kita merasa dipantau terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tekad ini adalah salah satu tekad yang harus dimiliki para pemuda juga. Kita lihat pemuda di luar sana, jangankan takut melakukan maksiat, bahkan merekalah sumber maksiat, merekalah pelopor maksiat. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda Indonesia yang paham akan hukum Allah, marilah kita bersama-sama memperbaiki generasi muda saat ini. Kita bawa generasi muda Indonesia ini menjadi generasi muda yang taat, sehingga bangsa Indonesia kokoh dan tangguh. Di momen Hari Sumpah Pemuda ini, saya sebagai salah satu pemuda Indonesia mengajak seluruh pemuda Indonesia dimanapun kalian berada untuk selalu taat akan undang-undang dan syariat agama. Kita sebagai generasi penerus bangsa, jangan sampai akibat ulah kita negara ini hancur. Jangan sampai akibat ulah kita Indonesia menjadi negara terbelakang dari negara-negara yang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun bersama Majukan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.